Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas tentang karir sukses, salah satu pembahasan di performa belajar dan pendidikan. Ini lanjutan dari pembahasan kita di akademik sukses ya sebelumnya. Sekarang kita masuk ke karir sukses. Nah, dari pembahasan terkait karir sukses ini terbatas pada sumber 4 paper ini gitu ya. Yang ini saya pilih mungkin sedikit mewakili ya dari keseluruhan konsep apa itu karir sukses ya. Jadi saya pilih dari yang klasik sampai yang modern, dari yang apa itu basisnya meta analisis, kemudian itu dari Eng dan kawan-kawan ini, kemudian dari Schomburg itu basisnya adalah studi alumni, ya, survei alumni di Eropa dan Jepang, kemudian ada pendekatannya cyber dan kawan-kawan ini lebih ke psikologi industri dan organisasi ya. Kemudian juga ada dari Shockley ya yang dia modelnya menggunakan mixed methods ya, studi mixed methods. Nah, kita lihat, kita mulai saja apa itu kesuksesan karir sebagai pembuka. Ini pembahasan terkait karir sukses atau kesuksesan karir itu menarik banyak pihak gitu ya, pemangku kepentingan ya, stakeholders ya, dari institusi pendidikan tinggi, mahasiswa, alumni, keluarganya, orang tuanya gitu ya, pemerintah, masyarakat dan peneliti. Jadi konsep ini sangat relevan dan dipahami atau diukur ya sesuai perspektif masing-masing stakeholders ini gitu ya. Jadi fokusnya karir sukses di institusi pendidikan tinggi itu berbeda dengan yang dipersepsikan oleh mahasiswa gitu ya. Dan juga terkait kondisi nasional, regional ya, itu sangat berbeda dari satu negara ke negara lain terkait apa pandangan dari masing-masing stakeholders ini gitu ya. Jadi institusi pendidikan tinggi di Amerika yang lebih lebih ke arah profit ya, liberal gitu, itu akan berbeda dengan yang konteksnya di Eropa gitu ya, di Jerman misalnya gitu ya. Nanti ini akan kita bahas ya secara sepintas ya. Nah, secara umum kesuksesan karir itu merupakan hasil yang dicapai individu sepanjang kehidupan profesionalnya. Nah, terdiri dari pencapaian yang terukur dan tidak terukur yang sering disebut subjektif dan objektif karir sukses gitu ya. Nah, secara umum dari paper sumber tadi sebagian besar menggunakan istilah karir sukses ya. Hanya Schomburg tadi menggunakan istilah profesional sukses yang kurang lebih sebenarnya bermakna sama ya dalam konteks ini. Nah, definisi kesuksesan karir, akumulasi hasil kerja dan psikologis positif dari pengalaman kerja seseorang ya. Tadi sudah saya sebutkan ada dua dimensi utama, yaitu kesuksesan karir yang sifatnya objektif gitu ya, pencapaian yang dapat diamati ya, diverifikasi seperti pendapatan, promosi, stabilitas kontrak ya, kontraknya itu dia part time atau pegawai tetap ya, statusnya pekerjaan tersebut, prestis dari pekerjaan tersebut ya, durasi mencari pekerjaan ya, transisi dari pendidikan tinggi ke dunia kerja itu salah satu kesuksesan karir yang sifatnya objektif ya. Sementara yang kesuksesan karir yang sifatnya subjektif itu lebih ke arah evaluasi pribadi individu gitu ya dari perjalanan karirnya. Jadi memang ini akan namanya juga subjektif, dia akan berbeda gitu ya, satu maknanya dari satu individu ke individu yang lain itu. Nah, di kepuasan kesuksesan karir subjektif itu ada misalnya masuk job satisfaction ya, kecukupan pekerjaan, autonomi ya, rasa bermakna, penggunaan pengetahuan akademik, kesesuaian pekerjaan dengan bidang pendidikan ya. Ini salah satunya menjadi kriteria gitu ya dari kesuksesan karir yang subjektif. Jadi refleksi dia terhadap pekerjaan dia gitu, yang maknanya itu sangat beragam. Nah, ada pergeseran makna ya dari kesuksesan karir ini yang sebelumnya itu
di model yang lama, model klasik itu menyamakan kesuksesan dengan mobilitas hierarkis ya, maksudnya dalam hal kepangkatan ya, dalam hal jenjang karir gitu ya dalam suatu organisasi gitu ya, dan seringkali ini mengabaikan aspek yang sifatnya subjektif gitu ya. Nah kemudian bergerak dari model klasik itu kemudian muncul model karir yang sifatnya saat ini tuh lebih kontemporer, sehingga dia semakin protean ya, mandiri ya, berbasis nilai dan tidak mengenal batas ya, lintas organisasi maupun negara gitu ya. Nah pergeseran makna lainnya kalau dari sumbernya studinya Schomburg itu ada CHEERS, itu CHEERS tadi, Career After Higher Education, European Research Studies, itu menyatakan bahwa kesuksesan itu tidak hanya gaji tinggi yang dulu itu model klasik itu hierarki itu ya, jenjang itu kaitannya dengan gaji, sehingga itu menjadi salah satu tolak ukur utama dari kesuksesan karir. Sementara model yang lebih kontemporer itu tidak berhenti pada aspek finansial ini gitu ya. Jadi misalnya memperhatikan ini tadi relevansi pekerjaan dengan pendidikan, dengan asumsi bahwa jika pendidikan itu jika bidang pekerjaan itu sesuai dengan bidang pendidikan, maka dia akan lebih sukses dibanding yang tidak ada hubungan antara pendidikan tinggi dan pekerjaan saat ini gitu ya. Juga aspek-aspek dalam pekerjaan tersebut gitu ya, otonomi ya, dia bebas pengawasan ya, dia mengharapkan kerja yang otonom ya, kemudian karakteristik pekerjaan yang menantang, yang tidak membosankan, itu juga menjadi salah satu karakteristik ya makna dari kesuksesan karir itu. Nah kemudian kita akan berlanjut ke pembahasan kesuksesan karir yang objektif ya, objektif karir sukses. Nah indikatornya itu dari kesuksesan karir objektif itu sangat banyak itu ya. Ini salah satu yang disampaikan Ang dan Schomburg itu adalah karir sukses objektif itu ada pendapatan gitu ya, potensi penghasilan, pendapatan dan potensi penghasilan ya, promosi dan mobilitas hierarkis. Tadi sudah kita sebutkan adanya stabilitas kerja, jenis kontrak ya, part time atau full time ya, status atau prestise pekerjaan ya, kecocokan pekerjaan dengan pendidikan yang ditempuh. Nah ini merupakan salah satu indikator dari kesuksesan karir objektif. Nah kemudian apa saja sih yang mempengaruhi kesuksesan karir objektif? Kalau dari meta-analisisnya dan kawan-kawan ini ada human capital ya, tingkat pendidikan itu berkorelasi tinggi ya sebagai prediktor dari kesuksesan karir yang objektif. Kemudian pengalaman kerja dan keterampilan politik, political skills ya. Ini maksudnya political skills bukan politik politik seperti di gedung DPR itu ya, bukan ya, tapi lebih ke arah bagaimana dia bisa mendapatkan target dia dengan mengutamakan strategi gitu ya, strategi yang menguntungkan kedua belah pihak itu. Kemudian dalam meta-analisis ini juga muncul prediktor dari sosiodemografi ya, seperti gender ya, status pernikahan, usia gitu ya. Kemudian atribut individu, kemampuan kognitif itu juga merupakan salah satu prediktor kuat ya terhadap gaji gitu ya. Nah kemudian juga selain meta-analisisnya ini, Schomburg yang fokusnya itu adalah survei, basisnya data survei alumni, sehingga di berbagai negara Schomburg bisa membandingkan gitu ya, dan menyimpulkan ada komponen nasional, komponen regional gitu ya. Misalnya kalau dia bekerja di Eropa Utara dan Eropa Barat, itu dia akan lebih mudah ya transisinya dari pendidikan tinggi ke dunia kerja gitu ya. Dia akan memiliki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih besar ya dibanding dengan negara-negara di Eropa Selatan ya, misalnya Spanyol gitu ya. Nah kemudian juga
4 tahun setelah lulus itu lulusan Spanyol itu hanya 27% yang kontrak jangka panjang ya, dibanding 79% di Jepang. Nah, ini sangat mengindikasikan adanya konteks dari sistem employment di negara-negara tersebut gitu ya. Sistem employment atau sistem ketenaga kerjaannya itu akan mempengaruhi juga tingkat kesuksesan karir mereka gitu. Kemudian studi Schomburg itu juga menyampaikan bahwa bidang studi lulusan itu sangat mempengaruhi gitu ya dari kesuksesan karir mereka. Jadi bidang studi yang sifatnya profesional seperti teknik atau kesehatan, kedokteran itu memiliki pendapatan serta stabilitas yang lebih tinggi gitu ya, dibanding yang non profesional ya, seperti humaniora atau ilmu sosial. Nah, juga Schomburg meng-highlight ya reputasi institusi. Nah, ini sangat mempengaruhi juga pada sistem-sistem yang terstratifikasi ya, seperti Prancis, Jepang, Inggris gitu ya, dibanding dengan Jerman atau Skandinavia itu yang tidak begitu berpengaruh gitu ya. Jadi kalau di negara yang terstratified itu sistem pendidikannya itu misalnya di Jepang gitu ya, kalau dia masuk ke universitas yang top gitu ya, dia akan lebih sukses gitu ya karirnya dibanding yang universitas yang rankingnya bawah gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kesuksesan karir subjektif ya. Tadi objektif sudah, sekarang subjektif itu ada beragam perkembangan juga seperti yang ada di karir objektif ya, kesuksesan karir objektif. Nah, kesuksesan karir subjektif itu umumnya diukur melalui kepuasan karir ya. Jadi kepuasan karir itu pengukuran yang banyak ditemukan gitu ya. Ada juga yang kemudian membuat alat ukur khusus ya untuk mengukur subjektif karir sukses ya, contohnya SCSI ini, dan masih banyak sebenarnya ya contoh skala terkait pengukuran ini gitu ya. Jadi di SCSI ini ada 8 dimensi ya: authenticity ya, pertumbuhan, pengaruh, pekerjaan bermakna ya, kualitas kerja, pengakuan, kepuasan, dan keseimbangan kerja dan hidup gitu ya. Nah, ini yang sudah mulai lebih lengkap gitu ya, sudah lebih lengkap dibanding yang pendekatan yang klasik yang dia hanya kepuasan karir saja gitu ya. Nah, dari papernya Schomburg itu kepuasan karir subjektif itu dari perspektif alumni itu bahwa kepuasan dalam penggunaan pengetahuan akademik gitu ya, itu ketika dia bisa menerapkan pengetahuannya di tempat kerja, dia akan dinilai lebih sukses ya, secara subjektif itu lebih sukses gitu ya. Kemudian kesesuaian pekerjaan dengan pendidikan gitu ya, tadi sudah saya sampaikan ya, otonomi kerja dan tantangan tugas ya, job karakteristiknya itu ada kebebasan gitu ya dalam bekerja gitu, tidak disupervisi secara ketat gitu ya. Kemudian kepuasan kerja serta pemenuhan ekspektasi karir, yaitu dari perspektifnya alumni. Nah, perkembangan konstruk kesuksesan karir yang subjektif itu Seibert ini kan mereview juga gitu ya, beragam, walaupun dia tidak meta analisis ya, tapi dia mereview di perspektifnya organizational psychology itu terkait poin-poin ini, yang saya pikir nih secara lengkapnya bisa cek ya langsung di papernya Seibert ini ya, yang di sini sangat terlihat ya ada perubahan gitu ya, dari yang tadinya hanya kepuasan secara general, kemudian studi-studi yang direview oleh Seibert itu sudah mulai memasukkan misalnya seperti work-life balance gitu ya, yang tidak terpikirkan pada literatur klasik tadi gitu ya. Mungkin ada hubungannya juga dengan otonomi yang disebutkan oleh
papernya Schomburg gitu ya, tapi otonomi kan lebih ke arah apa ya, karakteristik dari pekerjaannya gitu ya. Sementara work life balance itu jelas ada konsep bahwa nih pekerjaan nih kehidupan personal itu harus berimbang gitu. Nah, kemudian beberapa prediktor kesuksesan karir subjektif itu ada organizational sponsorship ya, dukungan organisasi, itu ada dukungan atasan ya, dukungan perusahaan, sponsorship karir ya. Kemudian yang sifatnya ke personality itu terkait neuroticism yang rendah itu jadi aspek personality ada neuroticism, kepribadian proaktif, locus of control internal ya. Jadi kalau neuroticismnya semakin tinggi ya, kesuksesan karirnya itu akan semakin rendah ya dari nilai korelasi negatif ini gitu ya. Kemudian modal sosial ya, jejaring, networking, dan hubungan pengembangan networking gitu ya. Nah di perspektifnya Schomburg tadi yang basisnya itu survei alumni di berbagai negara, dia menyampaikan bahwa kondisi nasional dan regional itu sangat masuk akal berpengaruh gitu ya. Jadi misalnya di sini disampaikan tingkat otonomi dan kepuasan tinggi di negara-negara Nordik ya. Kemudian kepuasan lebih rendah di Jepang ya, meskipun indikator objektivitasnya itu kesuksesan karir yang objektif itu tinggi di Jepang gitu ya, terkait gaji, terkait kontrak yang stabil gitu ya, tapi kepuasannya ternyata dia rendah gitu. Jadi ini membuktikan bahwa indikator subjektif dan objektif itu bisa sangat berbeda ya, bervariasi. Bukan berarti yang objektif tinggi itu subjektifnya selalu tinggi gitu ya maksudnya. Nah, perspektif integratif ini maksudnya yang pertama ini sumbernya di papernya Schomburg, itu ada dua model ya mobility itu dari Turner, itu bahwa ada contest mobility sama sponsored mobility. Yang contest mobility itu kemajuan berdasarkan merit ya, atau meritocracy ya kalau rekan-rekan familiar ya, meritocracy. Jadi dia mobilitas kemajuan atau peningkatan kesuksesan itu karena berdasarkan meritnya, berdasarkan kompetensinya, prestasi kerja yang terukur gitu ya. Sementara kalau sponsored mobility itu kemajuan melalui dukungan elit, mentor, dan reputasi dari institusi. Nah, studinya Schomburg itu menyampaikan bahwa mengkonfirmasi gitu ya sponsored mobility gitu ya. Jadi karena misalnya lulusan dari institusi bergensi ya, dari keterkenalan gitu ya, reputasi institusi, reputasi universitas itu akan membuat individu itu akan lebih kompetitif gitu ya dalam mobility, dalam meraih kesuksesan karir gitu. Terutama di sistem yang stratified ya, yang berjenjang tadi, seperti saya sampaikan di Jepang tadi. Kalau lulus dari Todai ya, Tokyo Daigaku misalnya, Universitas Tokyo ya, dia akan dapat bekerja di perusahaan yang lebih elit gitu ya, dibanding yang di universitas yang levelnya ada di bawahnya gitu. Nah, kemudian human capital, sponsorship, dan konteks ya, kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman ya, jadi tidak hanya konteks individunya saja gitu, tapi juga konteks institusi, institusi dari mana dia lulus, di mana dia bekerja gitu ya, kondisi pasar kerja di negara tersebut ya, secara nasional, secara regional ya. Kemudian juga norma budaya itu akan mempengaruhi gitu ya. Yang disampaikan di sini faktor sistemik itu sering lebih dominan ya dibanding prediktor individual gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi sebenarnya di pendidikan tingginya itu kompetensinya itu standar,
baru nanti dia masuk, ketika dia masuk ke institusi yang perusahaan yang bagus, dia akan terdidik di situ gitu ya. Jadi terdidik di situ dalam artian terlatih di situ, itu akan menjadi prediktor yang kuat untuk kesuksesan karir gitu. Nah, selanjutnya ke kesuksesan karir dalam konteks ya, hasil dari survei Cheers itu yang terdiri dari 36.000 lulusan itu, keberhasilan kerja itu tidak seragam di Eropa dan Jepang ya. Tadi sudah disampaikan ya, Eropa Timur sama Barat sama Selatan itu berbeda gitu ya. Faktor struktural, nasional, regional, institusi, bidang studi, dan personal tadi, kompetens, latar belakang, sosiobiografi itu berperan dalam kesuksesan profesional atau kesuksesan karir gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks saat ini itu Seibert ini yang paling itu akhir ya dari paper paling terbaru, maksud saya dari referensi kita itu menyampaikan banyak disrupsi gitu ya akibat COVID-19 ya. Jadi tidak hanya misalnya Great Resignation ya, pada banyak yang resign, kemudian juga seperti quiet quitting gitu ya. Kemudian ada kontroversi kembali lagi ke kantor gitu ya. Nah, itu kemudian kan menambah dinamika gitu ya, terkait kesuksesan ini gitu ya, kesuksesan karir ini. Ada yang kemudian kan mengutamakan fleksibilitas gitu ya dalam bekerja itu gitu ya. Dan yang menuntut ya makna kerja meaningful, bahwa pekerjaannya itu dia harus meaningful gitu ya untuk society gitu ya, untuk masyarakat gitu ya, atau paling tidak untuk dia sendiri gitu. Nah, juga kesuksesan karir ini harus dipahami dalam konteks ini gitu ya. Jadi harus mempertimbangkan pencapaian yang sifatnya material ya, sifatnya objektif, dan juga sekaligus pemenuhan kebutuhan yang subjektif gitu. Nah, itu saja yang hendak saya sampaikan. Silakan lebih lengkapnya itu bisa dibaca di sumber-sumber paper kita ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.